Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Jumpa lagi sama saya, sama seperti yang kemarin-kemarin. Sebelumnya saya ucapkanlah selamat datang di podcast KPUM. Pemilu sehat, Unhasi hebat. Ayo sehat iki cek ro Mas, ngomong apa sehat itu? Iya. Bahasa Indonesia. Iya. Sehat ini sportif, efektif, harmonis, aspiratif, taat asas. Jadi gitu teman-teman penonton. Kok rada slumpek men, tak coba cek ayo. Nah, ini kan cek jelas ya sapa moderatore, cek ro aku. Sebelum memasuki sebelum memasuki ranahnya podcast, saya jelaskan dulu ya tujuan podcast ini. Tujuan podcast ini adalah untuk mengupas tuntas dan berbincang-bincang ala ngopi anak mahasiswa mengenai hal-hal mengenai kampus, dimulai dari organisasi dan karya-karya yang ada di Unhasi tercinta. Tepuk tangan sih Mas. Pada podcast kedua kali ini saya kedatangan, kita KPUM kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Mbok. Istimewa. Kita kedatangan dua punggawa besar Universitas Hasyim Asy'ari dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif. Untuk yang pertama saya kenalkan Mas Wahyu, Mas Wahyu Al-Fajri. Saya ucapkan selamat datang Mas. Mas Wahyu ini merupakan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa atau Presma. Nah, buat teman-teman penonton, teman-teman mahasiswa, khususnya Camaba, mungkin belum kenal ini Mas Wahyu. Presmamu rek, kilo, presmamu. Sampe delok sing gawe wanteng dhewe nang BEM ya iki presmane. Soal moderator. Pripun Mas sehat? Sehat alhamdulillah. Yang kedua ini Ketua Umum dari DPM, Badan Legislatifnya Universitas Hasyim Asy'ari. Mas Farosa Asy'ari namanya. Kalau sapaan akrabnya biasanya ini Mas Colo. Lek nang kampus wis offline ya. Jenenge Mas Colo, sampean delok brengose iki masalah. Saya ucapkan selamat datang Mas di podcastnya KPUM. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk Mas Wahyu nanti ini akan membahas pentingnya organisasi di Unhasi Mas ya. Baik. Nggih. Sampai sekarang masih menjabat Mas ya? Alhamdulillah. Bentar lagi lengser. September, sama juga. Sama. Ditunggu Mas ya, semoga husnul khotimah. Amin. Untuk Mas Wahyu ini, kalau saya tanya Mas ya, seberapa penting organisasi di Unhasi ini dalam perkuliahan daring? Menurut sampean? Dalam perkuliahan daring ya? Iya. Sebenarnya sangat urgent sih. Mengapa kita harus mengikuti organisasi, khususnya di Unhasi? Karena kita bicara secara realitas saja. Dulu ketika kita masuk bangku sekolah atau di SMA, kita mengingat kita belajar banyak hal di SMA. Ketika mungkin sudah berkarir ya, yang diingat itu apa sih? Saya kira bukan perihal pelajarannya ya, tapi itu kesan-kesannya, pengalaman kita itu yang paling urgent atau yang paling berkesan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat nanti setelah kuliah. Artinya penting banget. Kalau biasanya ada sih, dulu kalau nggak salah tuh almarhum Gusola itu pernah bilang, jadi 30% yang kita dapatkan di bangku perkuliahan dan juga 70% yang kita dapatkan di organisasi. Artinya apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu hanya 30%. Itu kalau kita nggak tidur, kalau kita nggak bercanda sama teman-temannya. Itu kan dikurangi berapa lah, kalau itu paling ya 5% gitu kan. Sik Mas, guru mana sing titip absen biasanya? Nah itu yang titip absen. Ada lagi. Ya 70% ini kita dapatkan dari mana?
ya melalui pengalaman-pengalaman kita di organisasi, khususnya masa pandemi ini. Ini justru menjadi tantangan besar kita, menjadi apa namanya, istilahnya kalau kita sedang berperang, itu bagaimana caranya kita bisa bertahan besok, kita bagaimana bisa bertahan hidup besok harinya. Intinya seperti itu, kita belajar mencari sebuah solusi, belajar berpikir inovatif terhadap masalah-masalah, terhadap khususnya kondisi kayak gini, gimana caranya bikin agenda yang gayeng, yang wah tapi online gitu. Itu kan perlu pikiran-pikiran yang Betul Mas. out of the box sebenarnya. Mungkin itulah apa namanya pentingnya, karena nanti itu di organisasi kita ditempa sehingga ketika udah bermasyarakat kita nggak kagetan, kita nggak gampang mengeluh, kita nggak gampang apa namanya gopoh lah kasarnya seperti itu. Itu pentingnya kita ikut organisasi. Oke. Jadi diambil kesimpulan dari pendapat Mas Wahyu bahwa memang sangat penting mengikuti organisasi di masa daring ini. Sesuai yang dikatakan oleh almarhum Gusola ya. Kita dapat wawasan dari bangku kuliah ini hanya 30% saja. Sisanya 70% yakni tambah wawasan, tambah relasi. Nantinya kita dapat di organisasi. Jadi begitu kurang lebihnya gitu Mas Wahyu ya. Betul. Luar biasa. Moderator semester berapa moderator? Saya hitungannya masih maba Mas, baru semester 3 ini. Jadi ya agak plegak-pleguk ngono iku lah. Bagus lah, justru itu harus dimulai dari sekarang. Asine sungkan wong-wong ngene iki aduh gak penak aku. Kita ini apa kentang ya. Iya, sami mawon lah. Untuk Mas Colo, gak enak lah sawangane Colo Mas Colo, Mas Farosa. Mas, menurut sampean ini bagaimana struktural Ormawa di LKM Undasi kita ini? Gini, saya jelaskan dari atas dulu. Oke, monggo. Baru ke bawah. Jadi di organisasi mahasiswa Unhas itu ada yang namanya LKM atau Lembaga Kesatuan Mahasiswa. LKM ini adalah sistem atau wadah dari Unhas satu atap yang berisi dari seluruh ormawa yang ada di Unhas, mulai dari BEM Universitas, DPM Universitas, terus BEM Fakultas, DPW, HMP, dan juga UKM. Nah, di LKM di sini memiliki garis struktural, nah, dan juga garis koordinasi. Kalau HMP, katakanlah HMP ini adalah eksekutifnya prodi. Kalau istilah gampangnya anak-anak menyebutnya bupatinya itu HMP itu. Nah, kalau eksekutifnya fakultas itu BEM fakultas, dan legislatifnya untuk menjaga konstitusionalnya fakultas itu ada yang namanya DPW atau Dewan Perwakilan Wilayah. Akan tetapi DPM di kongres besok insya Allah akan mengubah nama dari DPW untuk diganti menjadi DPM fakultas untuk penyetaraan lah, karena banyak yang tidak tahu sebenarnya DPW itu apa, karena namanya beda dari DPM. Dan dari perbedaan nama itu anak-anak banyak yang mengira bahwa tugasnya itu beda gitu loh. Makanya di kongres besok insya Allah akan diubah menjadi DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas. Nah, kalau di tingkat universitas ada yang namanya BEM Universitas dan DPM Universitas. Kalau eksekutifnya universitas ya BEM itu tadi, ketua tertingginya disebut presiden mahasiswa. Kalau di DPM ada sebagai lembaga legislatifnya universitas, dan ketua umumnya juga DPM itu sendiri. Kalau di LKM Unhas ada istilah rapat besar. Rapat besar itu disebut kongres mahasiswa. Nah, kongres tersebut merupakan sidang atau rapat besarnya LKM Unhas. Jadi untuk pengubahan ADART, DBHO itu perlu adanya musyawarah yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari DPM, BEMU,
DPW, terus BEM fakultas, HMP, bahkan sampai Kosma. Sampai Kosma, Mas? Sampai Kosma, sampai bawah untuk mewakili suara-suara dari kelas seperti itu. Ya, saya tarik kesimpulan dari Mas Farosa ini ya. Berarti LKM itu seperti miniaturnya negara gitu, Mas. Ya, Bisa dikatakan seperti itu. LKM itu seperti negara kesatuan Republik Indonesia, kan? Nah, di dalam negara itu kan ada beberapa unsur-unsur pemerintahan. Nah, kalau di LKM khas juga memiliki unsur-unsur pemerintahan seperti BEM, DPM, DPW, BEM fakultas dan lain-lain. Seperti itu. Oke, jadi begitu teman-teman penonton ya. Mas Wahyu, sampai sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM ya. Presma Undasi tahun 2020-2021 nggih. Betul. Adakah Mas kesulitan sampai dalam memimpin organisasi ini di masa pandemi yang pendidikannya secara daring atau online? Pripun Mas? Kalau bicara kesulitan jelas banyak. Sudah banyak Mas ya. Cuma kalau kita mengeluh terus ya nggak ada habisnya gitu. Masuk. Saya tepuk tangan sih, Rek. Dari situ kan artinya banyak sih. Yang paling inti biasanya anak-anak kalau kita rapat koordinasi ya antara BEM fakultas dengan HMP itu rata-rata kita sulit bangun chemistry karena kita nggak pernah ketemu, kita jarang ketemu, jadi kita sulit bangun chemistry, kita sulit menyatukan pikiran dan sebagainya. Dari situ kita dituntut untuk berpikir lagi bagaimana ya caranya bangun chemistry tanpa harus ketemu. Gimana? Ya ada yang bisa meet-meetan via Google Meet. Tapi yang kita lakukan selama ini yang paling efektif biasanya hampir tiap malam ya kita video callan. Oh ya bro, biar kabarnya nanti ya kamu. Instagram. Ya banyak cara lah. Kita aktivis kan harus punya banyak pikiran. Betul. Gitu. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma kan. Seperti itu. Berarti jangan terus menyalahkan keadaan terus Mas. Jangan Nggak ada progres kalau gitu Mas. Betul. Bisa lah, artinya apa ya? Tantangan ini menjadi sebuah harapan tuh bisa banget. Bisa banget. Justru di masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan relasi-relasi, artinya bisa menjalin relasi-relasi dengan orang-orang. Kalau biasanya kita ngadakan webinar ya, kita bisa ngundang birokrat-birokrat di kancah nasional atau kaliber nasional gampang banget. Karena kita nggak harus datangkan langsung ke sini, cukup beliau di sana, kita ngundang, oke, fix gas, sudah. Gitu aja. Jadi semua keadaan ini ada plus minusnya Mas ya? Iya. Mesti ada. Mesti ada. Oke. Kalau dari Mas Colo sebagai ketua DPM Mas ya, bagaimana Anda dalam menyikapi dan mengawasi kinerja ormawa di kampus Mas? Biasanya ono sing bulet, ruwet campluk napa pripun Mas? Sebenarnya gini, kalau dalam pengawasan sistem kerja ormawa itu yang bukan masalah besar. Saya cukup meyakini mereka bahwa mereka bisa progres walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya walaupun perlu dibimbing tiap hari seperti DPW ada laporan seperti ini, Mas dekanku sulit dihubungi, mahasiswaku ruwet gitu kan. Biasanya paling sering gitu kan. Ya tetap dibimbing anak-anak juga. Cuman yang paling menjadikan PR itu mungkin Mas Wahyu juga pusing memikirkan itu bagaimana caranya membuat formula untuk ini kan maba tidak tahu mengenai organisasi. Ya betul tuh Mas. Karena salah satu faktornya tidak pernah ke kampus, orang kampus. Ya benar. Udah semester 2 tapi nggak tahu kantinnya di mana. Di mana juga nggak tahu. Nah, dari kami pun juga lagi mencari solusi atau formula baru bagaimana caranya agar maba ini tertarik untuk bergelut di dunia organisasi. Karena apa? Regenerasi itu penting. Regenerasi untuk selanjutnya itu penting. Ada banyak ketakutan yang akan terjadi bila tidak ada regenerasi nanti. Karena gini, semester 6 saat ini itu adalah angkatan terakhir yang pernah menjabat offline. Semester 6 ini ya.
itu adalah mahasiswa yang pernah menjabat selama offline. Di bawahnya tidak pernah karena terkena imbas dari daring itu tadi. Nah, apabila nanti kan kita tidak tahu corona ini sampai kapan, COVID ini sampai kapan kita nggak tahu. Apabila nanti COVID ini berjalan 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, yang saya takutkan adalah organisasi di Unhas ini sudah macet atau bahkan mati karena regenerasinya nggak ada gitu. Nah, salah satu yang kami buat formulanya itu di Posmaru. Selama ini Posmaru itu tidak ada yang namanya materi atau muatan-muatan organisasi. Padahal itu sangat penting Mas ya. Padahal itu sangat penting. Di mana Posmaru itu kan harusnya mengenal betul universitasnya seperti apa. Tapi dari dulu tidak pernah ada. Saya Posmaru dari dulu itu juga ya cuman kenal oh ini ketuanya BEM, oh ini ketua DPM, tapi nggak tahu fungsi dari DPM dan BEM itu seperti apa. Fungsi dari eksekutif di Unhas itu bagaimana, legislatif tugasnya itu apa aja, tidak pernah ada yang memberitahu. Nah, makanya itu di Posmaru nanti juga ada muatan-muatan organisasi untuk maba-maba, dan itu salah satu formula untuk menarik maba di organisasi. Dan formula kedua misalkan banyak melibatkan kegiatan-kegiatan yang menarik dari maba. Contohnya sampean masih semester 2 tapi diajak untuk ikut jadi panitia KPUM. Nah, itu kan salah satu untuk apa ya? Meregenerasi organisasi di Unhas. Benar. Seperti yang diomongkan Mas Wahyu tadi ya, menambah relasi. Betul. Katanya tapi Mas Solo mau 2 periode katanya. Enggak. Itu formula yang paling tepat menurut saya. Saya sudah mau wisuda. Atau mau gopur rabi tak pripun? Unda. Untuk Mas Farosa sebagai ketua DPM ya periode 2020-2021. Sampean sudah menyiapkan untuk kaderisasinya apa belum, Mas? Sebetulnya sudah ada beberapa orang yang ditembak lah, dalam arti ditarik untuk masuk ke DPM tahun depan. Sudah ada, terus sudah ada persiapan juga untuk pembentukan bagaimana DPM selanjutnya, terus PR dari saya dikasihkan ke DPM selanjutnya untuk diselesaikan lagi. Sudah ada sebenarnya. Ya, alhamdulillah berarti sudah ada Mas ya, siap menyiapkan kaderisasi. Tapi tetap regenerasi untuk saya juga tidak hanya memikirkan DPM, harus memikirkan banyak seperti DPW teknik itu sekarang nggak ada. Nggak ada, Mas? Nggak ada. DPW teknik kekosongan jabatan. Itu tahun. dikarenakan apa, Mas? Kurang aktifnya SDM kita atau gimana, Mas? Kok bisa nggak ada? Dikatakanlah mati tak? Itu awal terjadi karena awal-awal COVID kan banyak yang kaget lah, istilahnya banyak yang kaget. Ini bagaimana caranya organisasi di pandemi seperti ini kan, waduh banyak yang mati. Cuman lambat laun mungkin anak-anak sudah mengerti bagaimana caranya survive di masa pandemi ini. Jadi insya Allah bakalan tidak ada kekosongan jabatan. Tantangan baru Mas ya untuk kalian berdua menjadi ketua di masa pandemi ini, Mas ya. Untuk Mas Wahyu sendiri, apakah sudah menyiapkan kaderisasi untuk kader BEM-U? Baik ya. Model saya menyiapkan ini satu sih sebenarnya. Bagaimana memotivasi kawan-kawan BEM fakultas, kawan-kawan eksekutif ini bisa antusias dalam jenjang selanjutnya. Hanya saya nggak menyiapkan secara detail, saya nggak menunjuk orang-orang ini untuk maju ke BEM dan sebagainya, tapi melalui motivasi atau melalui melalui stimulus kita, gerakan kita di kampus, menjadikan sebuah figur kita di kampus. Oh iya, kita ini ketua BEM-nya kayak gini, kok banyak. Misalkan lah ya, jangan saya misalkan, oh ketua BEM-nya keren, progres, survive, relasinya banyak dan sebagainya. Oh iyalah saya mau masuk ke BEM karena bisa jadi gini. Itu model model yang saya ambil. Karena dibilang kalau saya misalkan menyiapkan salah satu ataupun 2 orang untuk
di BM selanjutnya itu bagi saya sebuah apa ya? Sebuah intervensi. Iya, iya. Sebuah intervensi bagi saya. Biarkanlah adik-adik kita berproses sebagaimana mestinya tanpa ada intervensi dari kita-kita ini, karena ini organisasi milik semua ya. Ini milik semua, milik mahasiswa UNHAS, siapapun boleh berproses, jangan sampai kita menghalangi proses teman-teman semuanya. Seperti itu aja. Berarti motivasi sampean ini langsung terjun menjadi contohnya gitu Mas ya. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Perlu dicontoh ini, Kalaupun ada yang prasmannya. jelek-jelek ya jangan diambil gitu aja. Mantep prasmannya kira. Oke. Gimana kuliah sampai daring ini? Kuliah saya kalau daring sendiri ya begitu Mas, online ngadep kamera, menyimak dosen, tugas ya udah tutup gitu aja Mas, masalah. Online bayarnya full ya? Nah itu. Itu murah ya. Wes murah pol, mohon mani dibanding nama liyane. Murah pol kok. Bunda itu murah banget. Bismillah lah komisaris. Warga. Oke Mas Wahyu, Ya. bagaimana cara upaya mahasiswa ini Mas agar lebih aktif lah Mas dalam situasi dan kondisi apapun? Contohnya dalam masa pandemi inilah Mas yang banyak online dan daringnya. Mungkin ada tips atau trik dari sampean untuk mahasiswa kita agar lebih aktif dalam organisasi ini Mas? Ya. Kita kan nggak pernah ketemu langsung sih. Kita nggak tahu. Saya aja baru ketemu jaringan ini kan. Iya betul. Baru kenal. Dan bahkan belum kenalan. Salaman dulu dah. Tajus. Fajri. Iya, siap. Jadi bagaimana caranya? Ya sosialisasi, Pak. Sosialisasi itu Mas. Sosialisasi, karena mau nggak mau tanpa ada sosialisasi ya nggak bakal bisa tahu orang-orang ini, ada BEM, ada DPM, ada HMP. Berarti mahasiswa kita dituntut harus aktif lah Mas ya. Kalau nggak jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Ya itu di apa namanya di awal sih, di penggemblengan awal waktu maba ini, waktu mau jadi camaba ini di Posmaru.